Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Siti Fiana Septiani Baderan. Dan saya Nurul Febrina Huda. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Standarisasi Parameter Spesifik dan Non-Spesifik Rimpang Lengkuas Merah Alpinia Caseum sebagai obat antibakteri yang akan dimulai oleh Nurul Febrina Huda. Yang pertama yaitu pengantar keanekaragaman hayati yang dapat dikembangkan sebagai obat herbal terstandar, salah satunya ialah rimpang lengkuas. Rimpang lengkuas telah digunakan sebagai bumbu selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyebabkan masalah. Telah diketahui bahwa rimpang lengkuas memiliki berbagai sifat termasuk anti jamur dan antibakteri. Yang kedua, morfologi lengkuas merah. Morfologi lengkuas merah secara umum terdiri atas struktur rimbang, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Batang lengkuas merah merupakan batang semu, tegak, masif, terdiri dari pelepah daun hijau kemerahan dengan tinggi 1-2 meter. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna merah dengan bau menyengat. Daun tunggal duduk dalam roset akar, lanset, ujung runcing, pangkal tumpul dengan panjang 30-90 cm dan lebar 5-15 cm. Pertulangan menyirip berwarna hijau, bunga majemuk berkelamin buah, di ujung batang berkelopak hijau mahkota merah. Buah berbentuk kotak, bulat dengan warna hijau dan biji bulat berwarna hitam. Selanjutnya klasifikasi lengkuas merah Alpinia purpurata Caseum. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Alpinioideae, spesies Alpinia purpurata Caseum. Senyawa rimpang lengkuas merah. Rimpang lengkuas merah mengandung senyawa flavonoid, fenol, dan terpenoid yang dapat digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan modern. Senyawa flavonoid dan fenol juga diketahui dapat menghambat mikroba. Flavonoid juga dapat menghambat mikroba yang telah dikebal terhadap antibiotik. Selanjutnya, manfaat rimpang lengkuas merah dalam bidang pengobatan. Lengkuas digunakan sebagai antiseptik, pencegah kanker, anti alergi, anti jamur, dan antioksidan. Selain itu digunakan sebagai obat panu, pelancar haid, diuretik, memperkuat lambung, meningkatkan nafsu makan, dan sebagai penyegar. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menstandarisasi ekstrak etanol rimpang lengkuas merah yang diperoleh dari perkebunan di wilayah Minahasa Utara, ekstrak standar dengan 2 parameter, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Selanjutnya, standarisasi adalah proses penentuan spesifikasi bahan berdasarkan parameter tertentu untuk mencapai tingkat kualitas standar berdasarkan 2 parameter, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Penentuan parameter spesifik meliputi identitas ekstrak, uji organoleptik, kadar senyawa yang larut dalam air dan yang larut dalam etanol, kadar uji alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Parameter non-spesifik meliputi susut pengeringan, kontaminasi mikroba, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kontaminasi logam CD, dan PB. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, pada tabel 1 diperoleh hasil standarisasi parameter spesifik dari ekstrak rimpang lengkuas merah. Yang pertama ada identitas ekstrak, yaitu mempunyai hasil dengan nama latin Alpinia purpurata Caseum, bagian tanaman rimpang, organoleptik, mempunyai hasil kental, warna merah coklat, bau khas, rasa sepat, dan pahit. Untuk ekstrak larut air, memperoleh hasil 12,50%, ekstrak larut etanol 8,25%, dan kandungan fitokimia yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Selanjutnya untuk tabel kedua yaitu hasil standarisasi parameter non-spesifik rimpang lengkuas merah. Yang pertama, susut pengeringan, yaitu uji susut pengeringan dengan hasil 19,17%,
cemaran mikroba 2,1 kali 10⁻²CPU per gram, kadar abu 0,36%, sisa tidak larut asam 0,15%, CD 0,062 ppm, dan PB 0,091 ppm. Pada tabel 1 memperlihatkan hasil standarisasi parameter spesifik ekstrak rimpang lengkuas merah. Hasil uji organoleptik mendapatkan ekstrak kental berwarna coklat kemerahan, bau khas lengkuas, serta rasa yang sepat dan rasa pahit, dikarenakan kedua tanaman ini kaya akan senyawa tanin yang memberikan rasa sepat. Hasil pengujian kandungan kimia menunjukkan pada ekstrak rimpang lengkuas merah mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa penetapan parameter non-spesifik meliputi susut pengeringan, cemaran mikroba, cemaran logam berat, kadar abu, dan penetapan sisa tidak larut asam. Parameter susut pengeringan adalah pengukuran sisa ekstrak setelah dilakukan pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit sampai berat konstan yang dikatakan sebagai nilai persen. Penetapan kadar abu dilakukan untuk mengetahui jumlah bahan anorganik atau mineral yang tersisa setelah proses pengabuan. Sifat fisik bahan atau ekstrak dapat dipengaruhi oleh adanya kadar senyawa organik atau mineral yang terdapat pada ekstrak. Penetapan kadar abu tidak larut asam bertujuan untuk mengetahui jumlah kadar abu yang diperoleh dari faktor eksternal, berasal dari pengotor, dari pasir atau tanah. Kadar abu tidak larut asam dimaksudkan untuk mengevaluasi ekstrak dari kontaminasi tanah dan pasir. Hasil penetapan kadar logam berbahaya PB dan CD ialah sebesar 0,062 ppm dan 0,091 ppm. Cemaran logam PB dan CD masih di bawah batas maksimal yang diperbolehkan oleh pemerintah, yaitu PB kurang dari 10 ppm dan CD kurang dari 0,30 ppm. Kesimpulan yaitu ekstrak ektanol rimpang lengkuas merah Alpinia galanga caseum yang diperoleh dari perkebunan di Kabupaten Minahasa Utara memenuhi parameter spesifik dan parameter non-spesifik, sehingga memenuhi standar suatu bahan obat. Disarankan untuk melakukan formulasi suatu obat dengan bahan aktif ekstrak rimpang lengkuas merah dan menguji aktivitasnya sebagai suatu obat herbal terstandar secara praklinik. Demikianlah paparan kesimpulan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Ini